Halo guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Kali ini saya berada di Bhinneka Showroom untuk mengulas langsung liputan Grand Launching DG Express UG642 dari Roland. Bersama saya Bapak Tommy Chandra, Direktur dari Bhinneka DPS. Guys, ini bukan tinta khusus gold, jadi tinta kuning. Kuning di bahan silver. Di bahan substrate silver, ya, sehingga menciptakan efek seperti tinta khusus. Ya. Lu makin lama makin tebal. Berapa layer ini? Berapa kali naik? Oh, ini ada angkanya? Ya, itu 5, Pak. Sampai 5 layer. Ini kita print di bahan duplex yang metallized gitu. Sampel detail 1 point. Jadi ini begitu kecil sekali. Fontnya sangat kecil, guys. Fontnya sangat kecil sekali. Oke, ini kayaknya Bapak udah gregetan ini ingin memperlihatkan sampel-sampelnya nih. Ya, mungkin silakan Pak, mungkin okay. Bapak ingin jelaskan lebih detail lagi untuk aplikasi. Nah, tadi bicara soal fleksibilitas, Pak. Yes. Ya. Jadi kebetulan di sini, Pak. Oh, ini ada langsung ya. Guys, jadi sampelnya langsung diaplikasikan di motor. Ya. Ini di jok ya? Iya, ini jok. Ya. Oh, sama ininya juga ya? Ya. Sama ini jok. Sama dekalnya. Ya, ya. Nah, ini adalah bahannya, Pak. Nah, jadi sengaja kita memang lebihkan satu supaya kita bisa ada gambaran. Nah, ini, Pak. Ini UV, guys. Jadi UV biasanya kan crack. Kali ini sudah bisa fleksibel ya? Iya, cukup fleksibel, Pak. Cukup fleksibel. Dan ketahanan UV kan tahu sendiri ya, itu kan udah dia lebih kuat, nggak cepet pudar juga, ya kan? Jadi sekarang udah berani ya dipakaikan untuk ini motor ya, ini nanti kulit biar ya. coba aja gitu. Ya kan? Kalau ini kita print pada decal, stiker, tapi ini stiker hologram. Ya, jadi berbagai efek sih, Pak. Warna dasar daripada stikernya ini model hologram. Ya, di sini kita kasih sedikit warna kuning. Habis itu dikasih varnish sehingga emasnya bisa. Saya pikir tinta khusus gold, bukan ya? Bisa aja loh. Ini ya. guys, ini bukan tinta khusus gold, jadi tinta kuning. Kuning di bahan silver. Di bahan substrate silver, ya, sehingga menciptakan efek seperti tinta khusus gold. Nah, ini juga contohnya, Pak. Ini kan kita hanya kasih sedikit warna merah, tapi nggak full block. Habis itu efek varnish. Nah, bagi penonton yang pemain stiker decal wrapping, ini inovasi yang luar biasa nih. Jadi punya nilai tambah baru sehingga bisa menciptakan efek-efek khusus tanpa harus menambah menggunakan tinta khusus. Luar biasa ini. Ya. Ini salah satu yang sebenarnya ketika kita ide ini justru sebenarnya saya nggak pengen mengatakan kita paling kreatif. Banyak ide ini yang saya dapat dari berbicara sama pelanggan. Pelanggan lah yang selalu memberikan kita itu ide-ide. Boleh juga ya, ayo kita coba gitu loh. Menarik sekali, guys. Mudah-mudahan Simba Stiker nonton ini atau Pak Ronita. Pak Roni sudah kita sempat sounding siswa, kebetulan beliau ya, halo Pak Roni, kalau nonton channel ini. Nonton ini. Ya, ini kan teman lama kita juga. Kebetulan beliau lagi nggak di Jakarta, jadi nggak hadir untuk hari ini. Gitu. Ya, ini salah satu aplikasi yang berhasil diaplikasikan melalui mesin terbaru dari Roland ini. Apalagi Pak selain ini, Pak? Yang kita bicara keunikan, ini saya nggak tahu sih dari kamera itu cukup bisa menangkap nggak? Ini kita print pada bahan stiker ultra clear yang benar bening. Tapi saya nggak print warna, hanya berprint varnish saja. Ya, jadi memberikan efek kayak begitu. Idenya sebenarnya adalah ini untuk dekorasi kaca. Kan nggak mesti semua dekorasi harus penuh dengan warna. Kadang-kadang bermain pattern saja sebenarnya juga memberikan efek dan feel yang berbeda. Dan kita lebih glamour ya? Iya, memberikan efek lebih elegan. Elegan, gitu. Ya. Serius. Keren sekali. Mudah-mudahan bisa ditangkap oleh kamera ya. Dan jadi ini ada tekstur yang menarik. Iya, dan kalau Pak Andri pegang ini, saya bikin
tumpukan gini. Ini dari tipis sampai tebal. Silahkan Pak, Bapak pegang itu. Bapak kan berasa ini. Sampai setebal ini kita bisa bikin. Wow. Lu makin lama makin tebal. Berapa layer ini? Berapa kali naik? Oh ini ada angkanya? Ya itu 5 Pak. Sampai 5 layer. Jadi ini dari dari 0 sih. 0, mungkin nggak 0 iya, banget itu ya. satu ini sih. Satu ya, satu. Terus dia layer naik beberapa kali sampai ke 5 layer. Texturize-nya dapat. Jadi kayak kaca yang bertekstur. Iya. Keren sekali. Ini salah satu aplikasi yang agak unik juga dan saya pribadi menyukai ini. Jadi ini kita coba bikin simulasi seperti kaca patri. Gitu. Okay. Kaca patri kan sebenarnya adalah ya karya seni lah, gaya Eropa gitu. Tapi itu kan sebenarnya kalau produk, saya tahu di sini ada beberapa seniman kaca yang memproduksi ini gitu. Dan itu harganya sih cukup mahal gitu. Ya, karena dari berbagai potongan. Iya gitu. Tempel kan. Dan ini kita bisa membuat simulasinya dengan cukup simple, hanya menggunakan ya ini stiker ultra clear sih. Ya dukungan dari teman-teman penyelia media. Luar biasa guys, sekilas kita berpikir ini adalah kaca. Ya. Kaca yang dicetak, ternyata bukan. Ini stiker ultra clear. Stiker luar biasa ya, sekali. Ini bahan ini kebetulan adalah ya hasil saya minta support dari Multiviscom. Oke. Ya, ada pesan sponsor tuh. Pesan sponsor sedikit ya. Ya kan. Ya, ini dari Ritrama sih gitu. Jadi ini dia itu berapa kali proses saya udah nggak ngerti. Ini sebenarnya relatif lagi. tipis sih, ini sekali jalan. Sekali jalan ya? Masih bisa bikin dia agak tebal, cuma kaca patri kan bagusnya kelihatannya hanya apa loh, subtle gitu, remang-remang gitu loh kan gitu. Jadi bukan cuma warna, tapi bermain juga di varnish sekaligus. Iya, di varnish di sini sih. Inline ya, satu kali ya. Iya. Luar biasa, keren sekali. Ini para pemain kreatif, Anda mendapatkan banyak inspirasi dari video ini, guys. Baru langsung ilmunya dari Pak Tommy. Nggak berani ngomong ilmu dari ini semua juga sebenarnya hasil kita belajar di lapangan. Nah, ini satu contoh yang menarik juga. Kalau kita highlight di daerah di sini, ya kita akan kelihatan efeknya seperti glitter. Ya kan? Ya sebenarnya efek dari glitter itu bukan dari bahan, Pak. Bahan aslinya adalah metalik ini, Pak. Bahannya metallizing. Ya, metallizing ya, yang gloss kan. Tapi kita bermain sedikit dengan raster daripada varnishnya, ya, memberi efek. Luar biasa. Jadi seakan-akan hologram ya. Iya, jadi ada efek-efek seperti itu sih, Pak. Ini siapa yang idekan, Pak? Bapak sendiri menemukan? Enggak lah, kita kan trial and error, teman-teman. Ya waktu kita melakukan acara dengan teman-teman Wujud Unggul di Jawa Timur itu juga setiap pindah kota, ntar dari sana, dari kantor cabang bersekata ada ide baru. Kita coba, ini hasil bagus, nambah. Jadi itulah ya, dari sanalah kita belajar. Iya, menambah wawasan ya. Iya, Pak. Diaplikasikan. Kita nggak mungkin jadi orang yang tahu semuanya gitu. Sebenarnya belajar dari kami itu belajar paling banyak justru dari lapangan. Dari konsumen saya nggak terhitung saya belajar. Menarik sekali guys. Jadi ini aslinya memang metallizing polos-polos saja, tapi diaplikasikan menjadi bertexturize. Ini sebenarnya teksturnya dihasilkan dari varnish ya. Luar biasa. Nah, jadi balik lagi seperti saya katakan, varnish itu nggak cuma untuk spot varnish saja. Ini banyak yang bisa kreasikan dengan hanya bermain varnish itu. Iya, luar biasa, keren sekali. Mantap. Ya. Oh ini apa, Pak? Ini kelebihannya? Ini photo paper yang gloss. Tapi sebenarnya habis kita print tuh saya bermain varnish lagi, Pak. Kalau Bapak ini nggak tahu sih apakah kelihatan di layar kamera ya, tapi kalau Bapak pegang itu ini bertekstur, Pak. Amazing, guys. Ya kan? Ya. Padahal ini aslinya gloss, Pak. Di sini. Jadi seperti hidup, seperti lukisan. Keringatnya jadi kayak kerasa. Amazing sekali, ini sebenarnya kreatif sekali. Ya, ini kita coba kalau ya print di stiker, di apa kan udah biasa, Pak. Ada satu lagi yang menarik di sini.
tadi salah satu fitur kita kan bermain tekstur kan Pak. Di sampel-sampel tadi kita banyak bermain dengan fitur varnish. Ya di sini itu ya warna tinta putih itu yang kita mainkan sebagai base layer. Ya kita print dulu dan memberi efek timbul sehingga ketika kita kasih warna, ya ini lukisannya seperti, kalau mungkin Pak Andre bisa pegang itu, ini naik ini Pak. Kasihan pelukis guys. Sekarang pelukis diganti sama printer. Karena ini benar-benar seperti hasil pulasan kuas. Iya, gurasan kuasnya kan berasa Pak. Luar biasa, keren banget. Ini berapa layer untuk tinta putihnya Pak? Tinta putihnya kalau saya lupa sih 2 atau 3 layer sih. 2 sampai 3 layer bisa menghasilkan efek-efek seperti pulasan dari kuas pelukis. Jadi pelukis sekarang diganti oleh printer. Enggak juga sih Pak. Ini hanya reproduksi. Saya seolah-olah ini adalah reproduksi. Sebenarnya sorry, itu hanya reproduksi. Ini hanya reproduksi. Ya. Tetap pelukis nomor 1. Iya. Kreativitas kan dari pelukis gitu. Nah ini contoh kecil dari kaca patrinya sih Pak. Tapi ini stikernya belum dicabut, backing linernya jadi nggak begitu kelihatan. Tapi kalau kita tempel di akrilik misalnya atau itu efeknya akan sangat terasa. Jadi buat teman-teman yang hari ini tidak sempat mampir, kita besok masih ada sehari. Ya silakan datang, kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing untuk melihat beberapa. Kalaupun nggak sempat bisa nonton videonya secara lengkap, detail, minat tinggal telepon. Iya, ya ini sampel detail 1 poin. Jadi ini begitu kecil sekali. Fontnya sangat kecil guys. Fontnya sangat kecil sekali. Tapi bisa tercetak dengan baik, luar biasa. Ini pernah ada yang tanya ke saya Pak. Iya. Dari pemain printing, terus mereka mungkin karena untuk cetakannya on demand, untuk kemasan. Iya. Label oli, iya. Ya, label produk-produk itu kan dia keterangan ininya, kemasannya itu sendiri butuh kecil-kecil sekali. Ini mampu ya kali ini. Iya, sama Pak. Kita nggak kepikiran ada kebutuhan 1 poin. Kan sebenarnya kalau kita bicara 1 poin itu, maaf kata, emangnya kelihatan gitu. Tapi saya justru mendapatkan permintaan seperti itu dari pemain label, terutama pemain label kosmetik, Pak. Oke. Ya kosmetik kan banyak kosmetik yang botolnya kecil-kecil kayak gitu. Yeah. Sedangkan mereka ada keharusan mencantum ada label makan produknya kan. Jadi mau tak mau harus di print dengan teks yang memang yang sangat ya istilahnya super duper kecil ini, Pak. Jadi kalau para pemain, terutama untuk UMKM yang butuh mesin yang mampu mencetak 1 poin dengan detail yang sangat rapi, ini mesin ini, Roland ini mampu kali ini. Jadi nggak perlu naik dicetak offset lagi ya, bisa di Roland. Karena kalau offset kan beda ya, kapasitasnya harus sudah jutaan. Keren sekali, luar biasa sekali, begitu banyak aplikasi yang Bapak bisa jelaskan. Mungkin apa lagi ya? Oh iya, ini mungkin menarik. Ini juga ide dari pelanggan juga sih. Jadi ada kebutuhan mereka membuat mock up. Jadi ini orang base-nya packaging. Jadi mau bikin mock up. Ya, jadi bukan untuk production ya. Ini kita print di bahan duplex yang metallized gitu loh. Ya kan? Jadi dasar putih untuk memberikan warna dia dapat, tapi di tempat di sini kita sengaja tinggalkan itu dari efek gold-nya itu timbul, Pak, kalau Bapak lihat. Luar biasa. Keren banget. Ini mungkin bisa bukan cuma untuk mock up, saya rasa para pemain UMKM yang butuh kemasan dengan folding karton ya, yang nggak terlalu banyak oplahnya, bisa menggunakan mesin laki-laki Roland, guys. Keren abis, luar biasa Pak. Ini benar-benar begitu banyak aplikasi yang bisa dieksplor. Ini beberapa contoh backlit, ya kan. Ini backlit kain yang belakangan cukup tren kan, namanya satin backlit atau apa, ya. Nah di sini juga kita bisa lihat, ya, gamutnya cukup besar dan akibatnya kita bisa membuat simulasi warna neon gitu. Ini kan warna yang nggak lazim bisa direproduksi dengan CMYK, Pak. Yes, betul sekali. Ini ada warna violet, ya kan, warna ungu ya. Warna ungu biasanya harus menggunakan tinta khusus juga.
warna stabilo juga. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat itu bukan benar-benar warna stabilo, tapi itu gimana tuh? Simulationnya dapat gitu. Mungkin juga ini sebagian juga dibantu oleh apa? Karena aplikasi ini backlight gitu. Jadi lampu dari belakangnya juga. Itu juga untuk membantu menaikkan kesan dia berpendar sih, Pak. Substrate juga ngaruh ya? Ya, ini sedikit ada perbedaan warna karena dua jenis substrate yang berbeda, Pak. Jadi ini pada kain, kalau itu pada Duratrans atau Backlit film gitu, Pak. Tapi keren banget sih warnanya, birunya juga ya, benar-benar berbeda guys. Ada lagi nggak Pak? Kayaknya sudah sih lebih kurang. Ya? Oke. Mungkin nanti para pemain yang nonton video ini bisa eksplorasi sendiri karya-karya mutakhirnya dengan menggunakan mesin ini. Nah, pasti penonton khususnya para calon pembeli yang berminat terhadap mesin ini ingin tahu Pak, harganya kisaran kisi-kisinya berapa range-nya? Kalau kita lihat ya, apa yang bisa dikerjakan sebenarnya saat apa yang ditawarkan kita menurut saya cukup menarik ya. Saat ini pada masa promosi launching ya, unit ini kita tawarkan dengan harga 295 juta sudah termasuk PPN. Oke guys, menarik sekali. Jadi ini selama masa launching ini ya, mendapatkan promo harga sekitar 295 juta sudah termasuk PPN. Menarik sekali. Sudah ini termasuk pernah jual juga, servis segala macam. Unit datang dengan garansi 2 tahun dan garansi 2 tahun itu termasuk print head gitu. Dan biasanya kan ada beberapa teman-teman pelanggan ketika beli printer, oh gua garansi ini enak pakai habis garansi selesai ini cepat-cepat jual gitu. Karena print headnya udah gak garansi kan gitu kan. Nah di kami udah 2 tahun umur print head udah cukup, mesti ganti head baru. Setelah ganti head baru, saya tetap memberikan garansi print head baru yang diganti di luar masa warranty ya Pak. Jadi extended warranty print head itu tetap berlaku selama ya penggunaannya sesuai dengan standar kami ya, di maintain dengan benar. Oke, menarik. Jadi dengan kayak begitu gak ada ketakutan lagi bahwa aduh ini nanti kena print head gua. Saya tahu cukup detail harga-harga produk sejenis pesaing. Jadi ini cukup ya kompetitif sekali harganya, sangat kompetitif. Ya ini semua kembali berpulang kepada penonton, calon pembeli. Silakan bila mana berminat terhadap mesin ini bisa kontak langsung Bineka di keterangan di video di bawah. Demikian video dari Print Graphic Channel bersama Pak Tommy Chandra, Direktur dari Bineka DPS. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan dan informasi yang penting bagi para teman-teman semua dari para pegiat printing. Terima kasih banyak Pak, ilmunya luar biasa. Saya terima kasih mau meluangkan waktu datang meliput kami di sini. Sama-sama Pak, makasih Pak. Oke guys, demikian video dari Print Graphic Channel. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye, see you.